Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik Nurfalsani dari kelas Tekomde Angkatan 2002. Saya akan mempresentasikan hasil dari infografis yang telah saya buat. Berikut di slide pertama ada sejarah perumusan Pancasila dan fungsi Pancasila. Terdapat 4 periode sejarah perumusan Pancasila yang dimulai dari periode pengusulan Pancasila. Terbentuknya Pancasila dimulai dengan periode pengusulan Pancasila pada sidang pertama BPUPKI pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 yang diketuai oleh Dr. Rajiman Weddiodiningrat dan didampingi oleh 2 orang wakil ketua yaitu Raden Panji Suroso dan Pici Bangase yang membahas tentang materi pokok pembicaraan calon dasar negara. Berikutnya ada periode perumusan Pancasila. Pada sidang BPUPKI yang kedua pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945 yang membahas tentang perumusan Pancasila dan disetujuinya naskah awal pembukaan hukum dasar yang kemudian dikenal dengan nama Piagam Jakarta. Piagam Jakarta itu merupakan naskah awal pernyataan kemerdekaan Indonesia. Berikutnya ada peristiwa proklamasi. Sebelum pengesahan Pancasila, terjadilah peristiwa penting dalam sejarah bangsa Indonesia yaitu proklamasi kemerdekaan yang dibacakan oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta tanggal 17 Agustus 1945 dan kemudian diperingati sebagai Hari Kemerdekaan Indonesia. Dan yang terakhir ada periode pengesahan Pancasila. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara pada 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang disebut PPKI pada sidang pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. Pada sidang ini, PPKI mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 di mana terdapat perumusan Pancasila sebagai dasar negara pada alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945. Adapun fungsi dari Pancasila yaitu Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia, yang kedua ada Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia, dan yang ketiga Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, dan keempat Pancasila sebagai jiwa bangsa, dan yang kelima Pancasila sebagai perjanjian luhur. Berikutnya ada hubungan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan proklamasi. Adapun sifat hubungannya yaitu memberikan penjelasan terhadap dilaksanakannya proklamasi pada 17 Agustus 1945, memberikan penegasan terhadap dilaksanakannya proklamasi 17 Agustus 1945 dan memberikan pertanggungjawaban terhadap dilaksanakannya proklamasi 17 Agustus 1945. Pembukaan hakikatnya merupakan pernyataan kemerdekaan yang lebih rinci dari adanya cita-cita luhur yang menjadi semangat pendorong ditegakkannya kemerdekaan. Hubungan Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar tidak merupakan peraturan hukum yang tertinggi. Di atasnya masih ada dasar-dasar pokok bagi Undang-Undang Dasar yang dinamakan pokok kaidah negara yang fundamental. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memenuhi syarat unsur mutlak sebagai status fundamental. Pancasila merupakan asas kerohanian dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai status fundamental. Berikutnya ada dinamika dan tantangan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dinamika Pancasila sendiri yaitu gerakan masyarakat secara terus-menerus yang menimbulkan perubahan dalam tata hidup masyarakat yang berbangsa dan bernegara. Jika dilihat dari tinjauan historis Pancasila, upaya pembudayaan atau pewarisan nilai-nilai Pancasila dilakukan sejak awal kemerdekaan sampai sekarang. Namun, pada saat ini nilai-nilai Pancasila seringkali mengalami penyimpangan. Adapun tantangan Pancasila terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu tantangan terhadap Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yaitu meletakkan nilai-nilai Pancasila tidak dalam objek sebenarnya, sehingga nilai Pancasila seringkali menyimpang dari kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Kemajuan teknologi yang tidak dapat dikendalikan dan dikontrol akan menghasilkan masalah yang dapat mengancam atau merusak suatu negara itu sendiri. Berikutnya ada Pancasila sebagai pandangan hidup dan dasar negara. Yang pertama ada Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Pancasila merupakan pandangan hidup dan kepribadian bangsa yang nilai-nilainya bersifat nasional yang mendasari kebudayaan bangsa. Maka, nilai-nilai tersebut merupakan perwujudan dari aspirasi atau cita-cita hidup bangsa. Selanjutnya ada Pancasila sebagai pandangan dasar negara. Pancasila digunakan sebagai dasar oleh negara dalam mengatur pemerintahan dan penyelenggaraan negara.
Selain itu, arti Pancasila sebagai dasar negara juga dapat dimaknai dengan dijadikannya Pancasila sebagai pedoman dan prinsip dasar dalam kehidupan. Berikutnya ada Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara berarti setiap sendi-sendi ketatanegaraan pada negara Republik Indonesia harus berlandaskan dan atau harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Hal tersebut bermakna antara lain bahwa Pancasila harus senantiasa menjadi ruh atau spirit yang menjiwai kegiatan membentuk negara seperti kegiatan mengamandemen Undang-Undang Dasar dan menjiwai segala urusan penyelenggaraan negara. Dan yang terakhir, ada Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila adalah sebuah ideologi negara dan bangsa Indonesia yang bersifat terbuka. Dalam arti, isi dari Pancasila tidak bisa berubah-ubah sesuai kondisi perkembangan tertentu. Pancasila adalah hasil dari kontrak sosial. Pancasila akan terus berlaku jika bangsa Indonesia masih menyepakatinya secara bersama-sama. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.